Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal sesuatu yang mungkin bagi kalian atau bagiku atau bagi semua orang yang ada di dunia ini tentang sesuatu yang memorable. Jadi mungkin kalian pernah melewati sesuatu atau mendengarkan sesuatu, makan sesuatu ataupun nonton sesuatu dan kemudian ingatan kalian tuh kembali. Bisa dibilang mungkin kayak lupa ya, kita udah melupakan kejadian itu, tapi ada sesuatu yang bikin ingatan itu kembali lagi. Karena sedikit aja sentuhan itu bisa membangunkan ingatan itu ya. Jadi misalnya nih, kamu lagi nonton Home Alone tahun 98, terus kamu di tahun 2024 nanti, kamu juga nonton Home Alone, kamu mungkin kebayang suasana tahun 98 waktu itu. Di rumah kamu ada hadiah-hadiah, atau Christmas Eve ada semuanya, terus kalian makan-makan, berdoa, seru-seru. Tapi sekarang karena kalian merantau, atau kalian kuliah di luar negeri, atau di luar daerah, nah ketika kalian nonton Home Alone, kalian jadi teringat suasana di rumah, terus kalian kangen sama kondisi itu. Pernah nggak sih kayak gitu? Atau Lebaran. Lebaran sekarang kalian mahasiswa atau kerja di ibu kota gitu misalnya, atau di luar daerah kampung halaman kamu. Terus pas lebaran ternyata nggak bisa pulang karena suatu dan lain hal, kalian jadi teringat sesuatu ketika misalnya beli cendol atau misalnya buka puasa yang sekarang mungkin sendiri atau sama teman-teman, makan lontong sayur atau apa, ketupat dan yang lain sebagainya. Tapi kamu merasa sendiri ketika sama teman-teman justru keinget sama yang di rumah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kayak ataupun kamu lagi jalan-jalan nih, terus kamu dengar lagunya Ed Sheeran gitu misalnya yang mungkin mengingatkan kamu ketika kamu dekat sama seseorang, itu bisa aja gitu. Jadi kamu dengar, kamu tiba-tiba melankolis gitu karena dengar. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa mengingatkan atau mengembalikan ingatanmu yang sudah lama hilang, terus datang lagi gitu loh. Aku sih pernah gitu ya, waktu mau kuliah di tahun 2015, itu lagi hype-hypenya lagu EXO, Call Me Baby. Nah itu aku jadi dengerin itu terus, terus pas skripsian atau sekarang gitu aku dengerin itu aku jadi keinget gimana ya aku nanti PPSMB-nya, gimana ya nanti ketemu anak-anak di UGM, kayaknya pintar-pintar deh, gimana ya aku nyanyiin mereka atau paling nggak sama kayak mereka gitu. Jadi aku keinget momen-momen itu, misal di rumah dibantu sama bapakku atau ibuku untuk nyiapin peralatan buat merantau ke Yogyakarta. Aku jadi keinget sama momen-momen itu gitu loh. Kadang-kadang ini yang mungkin bikin kamu tuh pengen sih merasakan itu sekali lagi kayak gimana gitu ya. Pengen pulang lah, pengen deket lagi sama orang itu atau yang lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku tuh pengen ngenalin kamu sama seorang tokoh Prancis. Aku nggak tahu kalian kenal atau enggak, tapi untuk teman-teman di jurusan sastra Prancis sih kayaknya familiar. Tapi aku yakin buat kamu yang ada di ranah sastra atau konsentrasi sastra, kenal orang ini gitu atau tokoh ini ya. Namanya adalah Michel Proust. Ya, Michel Proust ini cukup terkenal dengan karyanya yang disebut À la recherche du temps perdu atau dalam bahasa Indonesia artinya mencari waktu yang hilang. Mencari waktu yang hilang itu yang kayak aku bilang di awal tadi ya, bahwa ini udah hilang nih. Ingatan-ingatan ini udah hilang, udah nggak inget lagi. Kalian udah lupa barangkali ya. Bener-bener nggak inget sama sekali. Tapi ketika ada satu sentuhan yang mungkin sama atau mungkin kayak deja vu gitu ya. Kamu makan sesuatu atau kamu minum sesuatu atau kamu dengar sesuatu, terus kamu keinget sama hal itu. Nah, hal-hal ini itu mungkin aja karena dia tersimpan di alam bawah sadar. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa judulnya adalah À la recherche du temps perdu atau mencari waktu yang hilang. Ini juga cukup rame ya karya sastra ini karena diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Balik lagi ada kedekatan emosional yang mungkin secara nggak langsung ya mungkin kalian juga nggak sadar loh karena kalian saling in touch atau sama orang tua gitu kan dekat banget gitu, terus ada mungkin yang dekat banget sama bapaknya atau sama ibunya atau sama keduanya, terus tiba-tiba harus terpisah karena suatu dan lain hal, terus tiba-tiba kalian mencoba masakan atau yang bikin kalian tuh teringat dengan kondisi di rumah dan yang lain sebagainya. Sebenarnya nggak mesti di rumah sih, cuman memang study case-nya untuk kedekatan emosional tuh lebih gampang digambarkan sama sesuatu yang nuansanya di rumah gitu ya. Kalaupun kalian misalnya kayak dengar romantisasi antara Bandung dan Jogja gitu, itu bisa jadi salah satu contoh ketika kamu udah berkeluarga, udah
udah gede, udah dewasa banget nih ya, kayak nyentuh di 40 tahunan, kembali lagi ke Jogja, kalian ingat tuh, dulu bangunan ini nggak kayak gini deh, cepet banget ya berubahnya ya. Fredericksburg juga harusnya nggak kayak gini, dulu masih 2.000 sih bayar masuknya, sekarang udah 5.000 belum belum. Kalian pas masuk ke situ lagi, kalian teringat tuh kayak kalian pertama kali datang ke situ. Inilah yang pengen diceritakan oleh Michel Proust dalam karyanya ya, A la Recherche du Temps Perdu tadi. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah section atau chapter ya. Jadi ada beberapa chapter yang dia bikin. Salah satunya adalah A la Recherche du Temps Perdu. Nah, kondisi ini menjelaskan salah satu tokoh yang dia tuh lagi mampir ke rumah tantenya. Terus dia teringat gitu. Semasa kecil ketika dia makan Madeleine. Madeleine itu kayak kue gitu ya, bulat gitu kayak kayak kerang lagi tertutup gitu, itu Madeleine. Terus itu dia makan sama punya teh satu. Jadi ketika dia makan itu dia tiba-tiba keinget sama masa kecilnya yang ceria, tantenya tuh sangat sayang sama dia, terus kayak dia tuh menjadi orang yang paling berharga banget rasanya waktu kecil itu. Sebenarnya inti dari ceritanya cuma itu ya. Dan yang pengen dia jelasin di sini adalah bahwa kita tuh punya panca indera yang bisa membangkitkan memori-memori atau sesuatu yang sudah hilang. Gitu. Kalau di sini sih dia bilang kayak kondisi yang banal, preferably des souvenirs en vie. Gitu. Jadi dia kondisi-kondisi sebiasa apapun, seaneh apapun, yang kalian mungkin nggak kepikiran tuh. Tapi ketika kalian lakukan itu, kalian justru keinget sama hal-hal yang mungkin membuat kalian melankolis, membuat kalian tuh terseduh-seduh, terus membuat kalian tuh kayak waktu cepat banget ya berlalu. Jadi kalian tuh kayak seolah-olah terperangkap dalam dunia masa lalu, tapi kalian gak bisa balik gitu loh. Bisa gak sih kalian bayangin kayak sekarang sekarang itu kan di Instagram atau media sosial lainnya tuh sering banget ada akun-akun 2000, flashback 2000, terus ada back to 90s, terus banyak lah akun-akun yang membuat kita tuh teringat sama masa lalu ya, terutama untuk generasi-generasi kita atau Gen Z awal itu masih bisa merasakan itu lagi main kelereng, kalau di luar tuh suka naik sepeda yang ada botol aquanya di belakang, terus macam-macam ada permainan-permainan yang mungkin sekarang tuh udah nggak ada. Nah, ketika kalian melihat hal kayak gitu, mungkin ada perasaan sesak di dada karena pengen banget lagi ngerasain itu dan ditambah lagi kita udah merasa kayak dikendarai banget nih sama sosial media, kita apa-apa perlu HP, perlu apa, perlu teknologi dan yang lain sebagainya. Terus ketika kita ingat gitu kita kayak kayaknya seruan hidup zaman dulu deh daripada sekarang. Jadi coba deh kalian lihat komen-komennya, pasti ada penyesalan-penyesalan atau misalnya kalian pengen balik tapi nggak bisa gitu. Teman-teman juga udah pada gede, udah pada jauh, nggak bisa diajak flashback bareng atau apapun yang sifatnya itu souvenir ya atau kenangan-kenangan masa lalu. Nah, kalau misal Bruce dia bilang kalau kita tuh punya panca indera yang apa ya, dia tuh selalu bisa menumbuhkan ingatan kita gitu ya. Karena ingatan itu sebenarnya nggak sepenuhnya hilang. Contohnya kayak kalian di Javu gitu, sebenarnya itu bisa aja adalah sebuah kegiatan yang udah terjadi sebelumnya, tapi kalian merasa kayak ada distorsi sehingga kalian berpikir bahwa kok aku pernah ini ya, tapi kalian yakin itu belum pernah terjadi gitu. Itu yang bikin kalian tuh sebenarnya bingung. Ini kejadian apa ya sebenarnya? Kok seolah-olah ini terulang gitu. Kurang lebih kalau dari misal terus itu menjelaskannya seperti itu. Jadi panca indera kalian tuh sangat berfungsi nggak cuma untuk merasakan apapun yang ada di sekitar kalian, tapi merasakan sesuatu yang mungkin nggak ada di sekitar kalian dan udah hilang gitu loh. Jadi dia juga bisa membantu atau menstimulus otak supaya kita kembali teringat atau recalling fenomena-fenomena yang sebelumnya mungkin sangat berkesan buat kita. Nah, kalau misalnya di dalam karya Michel Proust itu dia menjelaskan Madeleine sebagai sebuah simbol reminiscence. Reminiscence itu artinya sebuah ingatan yang muncul secara tidak sadar ataupun sebenarnya dia nggak terlupakan gitu. Masih ada ingatan itu. Jadi mungkin saja hal yang nggak kalian pengen ingat justru keinget sebenarnya karena keadaan itu sangat dekat dengan kamu.
Jadi ketika kamu dapat sentuhan sedikit, misal dulu ya suka makan buncis dari orang tua bikin buncis gitu ya, terus kita setiap makan itu suka, terus di luar lagi kerja atau lagi kuliah, terus kangen pengen makan kayak gitu, terus ketemu buncis, kalian tiba-tiba keinget sama masakan di rumah, terus kalian jadi kangen sama ibu, implikasinya tuh jadi kayak gitu gitu. Nggak cuma makanannya, tapi rindu sama kondisinya. Aku pengen juga ngabarin ke kalian salah satu kartun yang mungkin bisa menggambarkan the exact condition dari narasi yang dibangun oleh Michel Proust. Itu adalah scene Ratatouille. Kalau kalian ingat di sana di akhir-akhir tuh ada, aku nggak yakin ya, dia tuh kayak inspektur kesehatan yang datang ke restoran untuk mencoba makanan terbaik atau yang makanannya sehat nggak sih di situ atau terbebas dari kuman-kuman dan yang lain sebagainya. Kan biasa ya, kalau kalian nonton SpongeBob juga eh, kalian pernah lihat episode dia kedatangan inspektur kesehatan kayak gitu. Atau kayaknya bukan ya, atau kayaknya bukan inspektur kesehatan, tapi dia adalah orang yang beri sebuah restoran itu penilaian. Kamu termasuk restoran dengan Michelin berapa gitu misalnya. Kalau nggak salah gitu. Dia ngasih sebuah penilaian, otomatis restoran itu harus memberikan sesuatu yang terbaik dong. Cuman dari manajemen atau dari orang yang kerdil ada di dalam cerita Ratatouille itu kaget kenapa Ratatouille yang dikasih. Nah, jadi ketika Ratatouille-nya dihidangkan, dia baru makan satu sendok. Satu sendok dia makan. Terus dia tiba-tiba keinget sama masa kecilnya gitu. Masa kecilnya bahwa dia tuh dibikinin Ratatouille sama si ibunya. Dia inget momennya masa kecil gitu dimasakin, terus dia seneng sama makanan ibunya, dia suka sama kondisi dapurnya, suka sama kondisi ketika dia masih kecil dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kalau kalian lihat juga di sini sebenarnya Ratatouille itu adalah Ratatouille yang asli ya. Ratatouille yang asli itu bentuknya seperti ketika dia flashback ke masa kecil. Jadi bukan yang dia makan di restoran itu. Kalau dulu ya, tapi mungkin sekarang udah bertransformasi supaya lebih elegan dan dari looks juga kalian tahu sendiri Prancis seperti apa, mungkin ada perubahan seiring waktu berlalu ya. Jadi kurang lebih itu yang pengen aku ceritain ke kalian, bahwa ada karya sastra tuh namanya Michel Proust yang bikin kalian tuh sadar gitu bahwa kalian tuh teringat sesuatu bukan karena sesuatu yang memang gak penting itu, tapi justru itulah yang paling penting di dalam hidup kamu gitu, bahwa kamu tuh teringat sesuatu karena kamu menganggap itu penting, cuman dia bangkit secara nggak sadar atau secara reminiscence tadi. Nah, itulah yang ingin diceritakan oleh Michel Proust dalam karyanya. Next time mungkin aku bakal cerita lagi yang lain ya, karya sastra Prancis yang lain ataupun pemikiran-pemikiran Prancis yang lain. Oke, jadi itulah di video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.